Saya Dr. Deti, dokter yang ada di klinik ini, mau menjelaskan soal penyakit yang banyak diderita oleh anak-anak yang sering datang di klinik ini, yaitu diantaranya adalah dermatitis atopik. Mungkin banyak yang sudah kenal tentang dermatitis atopik atau istilah awamnya adalah eksim atopik. Apa sih ya atopik itu? Atopik itu sebenarnya terjemahan dari kata-kata sangat sensitif, dan orang-orang yang sangat sensitif, anak-anak yang sangat sensitif itu ada pada anak-anak yang punya genetik alergi. Jadi seseorang yang terlahir dengan punya genetik alergi umumnya kulitnya sensitif atau kulitnya kita sebut sebagai kulit atopik. Sekarang kita melanjutkan ya tentang materi atopik. Di antaranya adalah apa sih penyebabnya untuk eksim atopik ya. Kita bicara tentang eksim atopik. Tadi sebetulnya pengertian atopik itu yang tadi saya katakan sangat sensitif, itu orang-orang atopik tidak hanya mengenai kulit saja, tapi juga bisa mengenai ke paru-paru, bentuknya adalah asma. Kalau ke THT bentuknya adalah bersin-bersin tiap pagi atau rinitis alergik. Dan kalau pada kulit biasanya anak-anak menderita namanya eksim atopik. Nah, penyebab atopik itu apa? Nah, penyebabnya itu jadi bukan penyebab atopik kali ya. Penyebab kenapa kita memiliki tanda atopik. Penyebabnya adalah genetik. Jadi kalau kita dilahirkan dari orang tua atau nenek kakek yang memiliki riwayat tadi, ada bersin-bersin tiap pagi, ada asma, atau ada eksim atopik, atau ada biduran, ya mungkin tahu biduran, terus ada mudah di kulitnya tuh mudah banget gitu untuk digigit nyamuk gitu. Biasanya orang-orang tersebut punya genetik alergi. Jadi seseorang yang punya genetik alergi mudah untuk menderita atopik. Apakah atopik pada kulit, apakah atopik pada paru-paru yang bentuknya asma, ataukah atopik pada THT bentuknya bersin-bersin tiap pagi. Sekarang untuk kulit ya, karena saya adalah dokter kulit, jadi kita bicara tentang eksim atopik. Nah, eksim atopik itu gejalanya seperti apa? Biasanya kalau kita lihat pada anak-anak itu dimulai dari sejak usia 2 bulan. Nah, pada eksim atopik ini sebetulnya ada 3 fase. Jadi yang dikenal sebagai fase bayi dimulai usia 12 sampai 2 tahun. Kemudian fase anak itu usia 5 tahun sampai 10 tahun. Terus fase dewasa itu umur 17 tahun sampai 30 tahun. Tapi itu sepanjang pengalaman saya sebagai dokter kulit itu hanya suatu teori, karena kalau gaya hidup kita tidak mendukung untuk memiliki kulit yang sehat, gejala atopik atau eksim atopik ini tetap akan berlangsung sampai seumur hidup. Jadi semuanya tergantung dari bagaimana kita mengelola kesehatan kulit kita. Nah, umumnya pada bayi-bayi misalkan setelah usia 2 bulan, terus dia tumbuh ada ruang ya di kedua pipi, itu tanda khas pada eksim atopik pada fase bayi. Nanti dilanjutkan dengan di daerah tangan, di daerah kaki. Kenapa itu yang dikenai? Karena itu daerah yang biasanya lebih terbuka, jadinya lebih tidak terlindung dari kulit dengan lingkungan. Jadi dia gampang untuk kena debu, gampang untuk kena perubahan suhu dan kelembaban udara. Jadi daerah tersebut yang terkena. Pada bayi kenapa banyak pada pipi? Biasanya adalah dari bekas susu atau sesuatu yang menempel pada kulit bayi. Jadi bukan karena penyebabnya ASI, bukan sama sekali ya, tapi karena ada sesuatu yang nempel di kulitnya, karena kulitnya sensitif jadi timbul eksema. Jadi kalau kita misalkan habis nyusuin itu sebaiknya dielap, dibersihkan dengan handuk basah atau waslap. Jadi jangan dengan tisu sebaiknya. Jadi
dengan bahan-bahan yang sifatnya inert. Tahun biasanya dia bisa kambuh lagi karena pada masa itu anak sudah mulai masuk ke usia sekolah. Pada usia sekolah mungkin kita pilihan sekolahnya salah, ada karpet, ada banyak debu-debu di situ, akhirnya dia muncul lagi atopik ya, dan biasanya berlangsung sampai 10 tahun. Dan pada masa pubertas umur 17 tahun dia akan kambuh lagi karena dia sudah mengalami suatu perubahan hormonal pada kulit, pada badannya, sehingga nanti pembentukan struktur dari anatomi kulitnya juga sudah mulai berubah. Tapi semua itu sebetulnya kalau kulit, yang mencegah adalah bagaimana caranya kita menjaga sawah kulit kita tetap sehat. Jika sawah kulit kita tetap sehat, mudah-mudahan sih sebetulnya 3 periodik yang kemungkinan bakal diderita seorang atopik itu tidak akan terjadi. Sekarang kita bicara tentang pengobatan untuk eksim atopik. Eksim atopik itu sebetulnya kan ada 3 siklus ya. Siklusnya pertama kulit yang kering, jadi seorang yang terlahir dengan atopik kulitnya kering, karena kulitnya kering jadi akan terasa gatal. Sayangnya adalah kita menggaruk. Kalau kita garuk akhirnya timbullah eksim. Eksim itu adalah inflamasi atau peradangan pada kulit, akhirnya jadilah eksim atopik. Nah, jadi pengobatan itu tidak hanya melulu kita pakai obat. Pada penanganan atopik eksema biasanya mesti jadi nomor 1 adalah kita benahi sawar kulit pasien. Sawar kulitnya mesti lembab, karena dengan lembab rasa gatal itu akan berkurang, jadi tidak terjadi scratch atau garukan dan akhirnya timbullah eksema. Selain tadi pembenahan barrier skinnya tergantung dari kasusnya. Misalkan kasus ringan, sebetulnya dengan pelembab saja yang mengandung ceramid itu bisa mengobati atopik eksema yang ringan. Tapi kalau bentuknya sudah bentuk yang derajat sedang atau berat, nanti tergantung dari kasus per kasus. Kalau dia bisa kita atasi dengan pengobatan dari luar saja, biasa diberikan salep-salep pada eksimnya. Dan kalau dia berat, kemungkinan bisa ditambahkan obat anti gatal dan obat minum antibiotik pada pasien. Satu hal yang kita hindari adalah pengobatan steroid obat minum, karena steroid obat minum itu biasanya pasien akan langsung merasa senang, langsung sembuh, dan lama-lama yang kita takutkan adalah terjadinya ketergantungan. Kalau sudah ketergantungan, kita akan sulit untuk mengobatinya. Zaman dahulu pengobatan pada atopik itu juga dibantu dengan penyinaran UV ultraviolet. Jadi yang dibutuhkan adalah ultraviolet B. Kira-kira kalau kita di sini sekitar jam 7:30 sampai jam 10 pagi itu kita jemurnya selama 15 sampai 20 menit. Sebaiknya sebelum kita jemur itu kita apply lagi body lotionnya supaya si body lotion itu bisa menarik UV-nya bisa bekerja di kulit kita. Untuk pencegahan sendiri pada atopik selalu ditekankan adalah pembenahan skin barrier atau sawah kulit. Jadi pencegahannya untuk supaya tidak terjadi eksim atopik kembali adalah menjaga kulitnya selalu lembab. Jadi cycle yang tadi yang dibilang dari kulit kering terus jadi gatal itu kita putus dengan pemakaian lembab. Pencegahan yang itu pencegahan pada dirinya ya, tapi beberapa case adalah yang bisa mencetuskan seperti lingkungan yang terbanyak adalah kutu debu pada kasus atopik. Kutu debu itu ada di mana-mana, jadi harus dijaga supaya lingkungannya selalu terjaga bersih. Pemakaian seperti vakum cleaner itu dianjurkan, terus ya masuknya matahari ke kamar si anak itu juga diperlukan. Banyak pasien bertanya bahaya atau tidak. Bahayanya karena mengganggu kualitas hidup si anak. Dia hidup itu akan merasa gatal sekali. Tapi untuk sampai ke kematian, insya Allah sih tidak. Belum, kayaknya tidak ada laporan bahwa eksim atopik ini
bisa mengakibatkan kematian. Cuma karena kekambuhannya yang gampang sekali terjadi, itu aja yang kita khawatirkan. Jadi akan mengganggu kualitas hidup si anak, mengganggu sekolah anak, dan ya akhirnya biasanya tumbuh kembang si anak pun jadi kecil karena dia jadinya malas untuk makan, jadi males gitu. Itu saja sih. Mungkin itu sedikit tentang eksim atopik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.